Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Shalom, dan berjumpa kembali terkasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah kepada kami semua Tuhan
urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan mencari pembenaran, ya. Mencari pembenaran. Kata orang ya. Kalau mencari pembenaran terus dapat julukan baru, dapat bahkan gelar baru, yaitu MBL, manusia banyak alasan, mencari alasan untuk membenarkan dirinya, ya. Dunia semakin masa kini semakin senang untuk mencari-cari kesalahan dan kemudian mengeksposnya. Karena itu orang berusaha mati-matian untuk membenarkan dirinya. Dan apabila kita seorang percaya, maka rasanya jadi semakin perlu untuk senantiasa berjaga-jaga, termasuk untuk hal seperti jangan mencari pembenaran saja, tapi pakailah firman Tuhan sebagai dasar segala sesuatu. Di sisi lain, karena dunia yang semakin dipenuhi dengan kejahatan, kesalahan, maka semakin kencang juga orang mencari alasan untuk membenarkan dirinya, supaya dia tidak disalah-salahkan. Walau sebetulnya memang salah sebetulnya, tapi mencari alasan pembenaran. Sehingga ada juga yang bercanda mengatakan makin banyak orang menyandang gelar MBA palsu, dan tanda petik, yaitu apa? Manusia banyak alasan, ya. Pertanyaan, alasan apa yang dicari oleh orang percaya? Ya, ini ya yang banyak dicari, itu penjelasannya, ya. Kita bisa lihat sebetulnya bagaimana kita lihat dari pertama dulu manusia cari pembenaran. Adam makan buah, langgar firman Tuhan, masih pakai alasan, perempuan yang Kau berikan padaku itu ngasih padaku, pakai alasan lagi. Jelas-jelas makan sudah salah, bukan yang ngakui, minta ampun, menyesal dan bertobat, tapi malah nyatakan Hawa katanya Tuhan yang ngasih, berarti dengan saya langsung Tuhan yang salah, katanya demikian. Hawa juga gitu, ini ular itu yang membujuk aku, Tuhan lagi yang salah, kenapa Tuhan izinkan ular masuk? Nah, ini jadi mencari alasan pembenaran, ya. Walaupun bagi Tuhan tidak bisa dilakukan, karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi yang pertama, kenapa manusia cari alasan untuk mencari pembenaran? Mereka mencari pembenaran untuk tidak menepati janji, bahkan nazar. Ada orang sudah berjanji tapi tidak menepati, alasannya 1001 macam, ya. Mungkin benar, mungkin juga dicari-cari, bisa saja terjadi. Jadi untuk tidak menepati janji, bahkan nazar sekalipun tidak tepati, ya. Apalagi bila itu tidak dilakukan secara tertulis, tidak ada aktanya secara hukum, tidak ada saksinya, dan tidak pakai sumpah, katanya tidak mengikat. Tapi kita lihat bagaimana janjinya Yonatan dengan Daud, walaupun tidak pakai akta, walaupun tidak ada saksi, saksinya Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak pakai bersumpah, tapi Tuhan jadi saksi. Karena itu mereka mentaati dan memenuhi apa yang dijanjikan, ya. Juga kita lihat bagaimana Yefta, ya, memenuhi hasarnya, walaupun anaknya yang harus jadi korban, karena dia sudah terlanjur bernazar. Jangan sampai untuk saja melakukan lalu ada inilah, ada itulah, tapi inilah, tapi itulah, tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah, alias asal ngomong saja, ya. Saya tidak tahu dulu begini, ternyata begitu. Si ini bilang itu, si ini bilang itu. Jadi jangan pakai alasan. Makanya sebelum ambil keputusan, sebelum bernazar, sebelum berjanji, pikirkan dengan baik-baik dan minta petunjuk Tuhan, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan janji harus dipenuhi, apalagi kalau itu nazar. Beri teladannya dari Tuhan sendiri, ya. Kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tetap pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Lihat, Tuhan yang menjanjikan setia, ya. Jadi kalau kita berjanji juga harus kita penuhi, ya. Kita lihat lagi di 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena
ia mengasihi dia seperti dia sendiri, dan ia memenuhi apa yang dijanjikan. Jadi contoh-contoh Alkitab kita bisa melihat ya. Kita lihat lagi di kitab Yosua 9 ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkata mereka kepadanya, kepada orang Israel itu, kami datang dari jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini akal orang Gibeon. Dan karena Israel mengikat janji, Tuhan pun memegang perjanjian itu. Pada waktu Saul mulai menghajar orang-orang Gibeon, orang Israel murka Allah ya. Itu harus diselesaikan dengan baik. Jadi tidak bisa asal berjanji saja lalu dilupakan semuanya. Dan bilang lupakan semuanya. Janji apa saja dilupakan. Hati-hati ya. Hati, bukan cuma janji yang manis, janji apa saja harus kita ingat, apalagi kalau kita penasar. Yang pertama, jadi jangan cari alasan pembenaran untuk tidak memenuhinya, karena beginilah, karena begitulah ya. Yang kedua, kenapa orang cari alasan, mencari pembenaran untuk bisa berlaku tidak jujur ya, atau bohong? Alasannya ada minjem uang, mau minta minjem uang, dia keberatan, alasan ada kepentingan lain, ada keperluan lain, dan lain-lain sebagainya ya. Ada yang mendesak, ada yang lebih perlu lagi. Jadi alasannya itu apa gitu loh ya. Jangan mencari alasan, ceritakan dengan sebenarnya aja. Atau orang yang tidak ikut ibadah, karena apa? Karena bertamasya, alasannya macam-macam. Maaf, orang tua saya datang dari Kalimantan. Waduh, mau dari Kalimantan kek, mau dari Bangladesh kek, pokoknya dahulukan Tuhan mestinya, tapi ini dahulukan orang tua katanya ya. Itu alasan pembenaran. Atau ia tidak mau ikut pertemuan-pertemuan gereja, milih nonton Blackpink misalnya, alasannya gak boleh suami saya. Nah ini kalau Blackpink nonton di rumah, kalau gereja mesti ikut pertemuan, gak boleh suami saya keluar kalau malam, kalau sore. Aduh, nanti hilang diculik wewe gombel katanya ya. Gimana cari alasannya? Kan harus tunduk pada suami, tunduk terutama pada Tuhan, bukan pada suami dulu, tapi pada Tuhan lebih dulu, baru tunduk kepada suami ya. Jadi jangan tunduk pada suami bila menentang aturan atau firman Tuhan. Jadi jangan mencari alasan untuk bisa berlaku tidak jujur atau berlaku bohong ya. Tuhan sudah tahu akan kebenaran hal ini ya, sudah tahu ya. Karena itu janganlah kita sengaja berkata tidak benar. Alasannya mau apa lagi, saya kan cuma bawahan. Mau apa lagi, saya kan cuma jemaat biasa. Mau apa lagi, saya kan cuma manusia biasa. Ya kapan mau apa lagi, saya kan cuma katakanlah burung pipit saja. Jangan sampai demikian ya. Mengapa kita mencari-cari alasan? Katanya kalau tidak bisa kena, kalau tidak cari alasan bisa kena sanksi, bisa kena teguran, bahkan tidak akan berdisiplinan dan lain sebagainya. Nah ini tidak mau ngambil risiko namanya ya. Karena itu mestinya penuhilah dengan tidak berlaku jujur, dengan berlaku jujur. Yang ketiga lagi, kenapa orang mencari alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan atau ketetapannya? Tidak dilakukan. Kenapa? Alasannya ada. Karena gini, karena gitu. Maklum kan, wajar kan. Kita kan manusia, kita masih hidup di dunia, nggak bisa dong melakukan itu ya. Misalnya ada perintah untuk menginjil, tidak dilakukan. Alasannya ya, daerah saya anti kekristenan. Waduh. Perintah untuk mengajarkan perintah Tuhan di Agung, alasannya saya gak bisa, belum jadi doktor teologi dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk mengajarkan tidak perlu jadi doktor teologi, yang perlu ada kemampuan Tuhan yang memberikan pada kita kalau kita mau melakukan perintah Tuhan atau kehendaknya. Jadi alasan seperti belum cukup mampu, belum cukup untuk pengeluaran pribadi, maka tidak bayar persepuluhan dulu. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Saya mesti kumpulkan dana dulu untuk membelikan anak saya ruko, untuk membelikan anak saya mobil dan lain sebagainya, untuk bayar cicilan itu nanti. Itu kewajiban kita. Kewajiban pertama bukan pada perusahaan mobil, bukan pada perusahaan properti, bukan pada yang lain, tapi kepada Tuhan dulu, yaitu kembalikan apa yang jadi milik Tuhan lewat persepuluhan kita. Baru setelah itu cicilan kita dan lain sebagainya. Janganlah cicil dulu sampai habis, nah duit saya tinggal segini, ya sudah kita ambil ke sepersepuluhnya. Itu betul-betul menipu Tuhan namanya ya. Maaf, jadi sekali jangan salah. Penghasilan katakanlah
15 juta, 8 juta untuk bayar cicilan, 5 juta untuk ongkos sehari-hari. Jadi duitnya tinggal berapa? 2 juta. Lalu personal berapa? 200.000. Ngawur, itu salah. Berapa personal mestinya? 10% dari 15 juta, 1,5 juta. Tapi kan tidak cukup, Pak. Nah, itu alasan ya. Aturlah gimana. Kalau kau sungguh-sungguh setia melakukan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, maka nanti Tuhan akan mengaturkan untuk jadi cukup daripadamu. Ya, jadi jangan kita yang mencari alasan. Ya, belum bisa, Pak, belum bisa saya pakai dulu untuk biayai anak saya, untuk biayai ini saya, untuk pergi reuni dulu. Jangan itu yang didulukan menjadi alasan pembenaran, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini paling berbahaya lagi, lebih berbahaya. Cari alasan untuk apa? Meninggalkan panggilan. Tiap orang punya panggilan masing-masing. Panggilan itu sekali lagi bukan cuma apa yang harus dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan, di mana harus dilakukan, dan kepada siapa melakukannya. Itu lengkapnya panggilan. Tempat di mana dia tertanam oleh Tuhan. Bukan lalu jalan-jalan sendiri, tidak bisa. Masa ada tanaman jalan-jalan sendiri bawa pot kemana-mana, kan tidak bisa. Nah, pada tanaman bagus pun dipindah dicabuti terus akan matilah dia. Jadi kalau kita pindah-pindah sesuai dengan Tuhan tetapkan, maka kita meninggalkan panggilan. Alasannya macam-macam. Nemeni anak lah, diajak temen lah, bosen lah, itu lebih bagus lah, itu lebih cocok dengan selera saya lah. Alasan apapun tidak bisa membenarkan kita meninggalkan panggilan. Jadi seringkali ini dipakai orang untuk membenarkan bahwa dia meninggalkan panggilannya untuk mencari apa yang jadi selera pribadinya sebagai manusia. Nah, itu alasan pembenaran. Yang terakhir, mencari alasan pembenaran untuk bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak boleh keluarga saya lah, tidak boleh suami saya lah, tidak boleh orang tua saya lah, tidak boleh siapa-siapa. Waduh, tidak boleh anak saya lah, rumah jauh lah, ini itulah. Ya, alasan pembenaran. Ya, sekali lagi, ya. Dapat wangsit pewahyuan apa harus kembali kepada kepercayaan lama. Mimpi didatangi, ya, almarhum orang tua atau keluarga yang menyuruhnya kembali ke yang lama, dan merasa damai setelah pindah keluar daripada mengikuti Tuhan, pindah keyakinan, merasa damai katanya, mendapatkan kebenaran dari ajaran yang lain, ya, ikut pasangan demi cinta katanya, ya, macam-macam urusan pekerjaan atau karir. Saya tidak bisa kalau ikut Tuhan, saya dipecat nanti, ya, saya turunkan pakatnya, nggak naik-naik nanti. Nah, ini alasan pembenaran, ya. Padahal ikut Tuhan ada segala-galanya buat kita. Jadi semua alasan tidak bisa dipakai untuk membenarkan yang tidak sesuai firman Tuhan dalam hal apa saja. Yang pertama, dalam hal melanggar janji atau melanggar nazar. Yang kedua, dalam hal berlaku tidak jujur atau bohong. Yang ketiga, dalam hal tidak mau melakukan perintah Tuhan atau ketetapannya. Yang keempat, meninggalkan panggilan. Bahkan yang kelima, meninggalkan atau undur daripada Tuhan. Jauhilah itu semua, maka Anda bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus buat kita tidak menjadi orang yang mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran, karena kita bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti berkat Tuhan ini sama katakan amin. Terus berarti haleluya, sampai jumpa.
bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain